tadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang lalu kita sudah bahas tentang proses ya memahami, mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mulai kita membaca, pelajari, memahami, mengamalkan, syiarkan dan melestarikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah dan ilmu kepada siapa. Penting ini kita pelajari karena Al-Quran itu adalah sumber hikmah. Kita sering sekali membaca ayat. Ini surat yang paling masyhur ya, paling viral di Indonesia, surat Yasin, surat yang ke-36. Coba kita buka surat Yasin 36 ayat 1 dan 2. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin salah satu nama Nabi Muhammad SAW adalah Yasin. Kita sebut salawat. Ada Yasin Habibillah. Kalau maksudnya adalah Muhammad berarti Yasin Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau maksudnya ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Demi Al-Quran yang penuh hikmah. Ada sumpah di sini. Allah bersumpah dengan Al-Quran yang itu penuh hikmah. Kalau Yasinnya dimanai dengan singkatan, ya harfu nida, ya, panggilan. Sinnya itu adalah insan, ya insan, wahai manusia. Berarti buat kita semua. Yasin itu singkatan wahai insan, wahai manusia. Demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Quran yang 114 surat, 30 juz, 6.236 ayat, itu bisa menjawab semua masalah, semua problematika kehidupan. Dari zaman ke zaman, sampai akhir zaman. Masalah apa saja? Ya. Bisa terdengar itu mana-mana ya. Ya, kalau ya. Oke. Ya. Jadi Al-Quran itu menjawab semua masalah, menjawab semua problematika hidup. Padahal cuma 6.236 ayat. Gimana rahasia? Di hikmah itu rahasia. Al-Quran penuh dengan hikmah. Hikmahnya ini yang ibarat samudra itu tidak ada batas kedalamannya. Tidak ada batas kedalamannya. Semakin dikaji, semakin digali, semakin diulang-ulang, semakin dalam, semakin dalam. Maka masalah apapun dalam kehidupan ini terjawab dengan kalau kita termasuk orang yang diberi hikmah oleh Allah.
dan nggak diberi hikmah, ya nggak bisa. Hanya itu saja. Banyak orang yang hafal Quran tapi dia tidak bisa menjawab masalahnya sendiri, nggak bisa dapat belajar. Dia seorang yang menghafal Quran. Banyak orang yang menjadi pengajar Quran, tapi masalahnya sendiri dia nggak bisa jawab, apalagi masalah orang lain. Ini ada masalah dengan hikmah. Ada masalah dengan hikmah. Kita buka lagi surat yang lain, surat 31. Surat 31 Luqman. Ayat 1, 2, dan 3. Dari ayat pertama, 1, 2, dan 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung hikmah sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Alif Lam Mim. Sudah kita bahas kemarin ya. Alif, Allah, Lam, Jibril, Mim, Muhammad. Dari Allah melalui Jibril kepada Muhammad. Tilka ayat kitabil hakim. Inilah ayat-ayat ya, dari kitab yang penuh dengan hikmah. Dari Allah ya, Allah, Jibril. Sekarang Muhammadnya kita ya. Karena kita yang sedang baca Al-Quran. Kita sudah tidak menerima wahyu lagi, kita tinggal menerima hikmah. Ada hudan, ada bayinat minal huda gitu ya. Ada tazkirah, ada mauizah ya. Ada apa lagi ya? Furqan, itu semua. Ya kan? Huda wa rahmatan lil muhsin. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat bagi orang-orang yang muhsin, yang berbuat baik, yang berbuat baik. Oke, sahabat-sahabat yang rahmati Allah, kita harus cari jawaban dari Quran. Kira-kira siapa saja kan orang yang diberikan hikmah, ya, diberikan hikmah, diberikan ilmunya, terutama yang ada dalam kitab suci Al-Quran. Karena Quran itu wal Quran yang hakim. Quran itu penuh dengan Tuhan. Apakah kita berselancar di samudra, kita menyelam di samudra untuk mendapatkan hikmah dalam Quran? Kita buka dulu surat ke-2 ayat 269. Surat kedua ayat 269. Bismillahirrahmanirrahim. Dia memberikan hikmah kepada siapa yang dia kehendaki. Barang siapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang mempunyai akal sehat. Ya. Yuk
hikmata may yasha. Dia Allah memberi hikmah kepada siapa yang dia kehendak. Ini garis bawah ini. Ya. Jadi hikmah itu tidak diberikan oleh Allah kepada semua orang. Ya. Hikmah itu hanya Allah berikan kepada orang yang Allah kehendak. Kata kuncinya di situ, yang dikehendaki oleh Allah. Karena Allah yang kasih kan, melalui Jibril. Jibril gak sembarangan ngasih juga atas petunjuk Allah, atas bimbingan Allah, atas perintah Allah. Ini mimnya siapa yang mau dikasih? Ya, alif lam mim itu mimnya siapa? Mayyasha. Mimnya itu mayyasha, yang dikehendaki. Siapa? Kita termasuk kira-kira. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsir. Memang seberapa penting hikmah? Kata Allah, siapa yang diberi hikmah oleh Allah, dikehendaki, diberi hikmah oleh Allah, Allah memberikan kepadanya khairan katsir, kebaikan yang banyak. Kalau Allah yang ngasih sedikit aja udah banyak. Apalagi dikatakan khairan katsir, kebaikan yang banyak. Sebanyak apa? Ya, banyak. Nah, datang batas limit. Ya, jadi dengan orang pintar bangetnya pusing gitu, orang pintar banget gitu ya. Nah, seberapa ya dengan ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang ulul albab, yang memiliki akal sehat. Ya, albab itu lub. Ya, dari kata lub. Lubuk hati yang paling dalam, lub. Masih ingat susunan ya? Yang pertama adalah sudur. Ya, sudur. Di bawah sudur, qalbu. Dalam qalb ada fuad. Dalam fuad ada sagof dulu. Ada pembatas, penutup. Kalau sagopnya terbuka, di bawah sagop ada lub. Ya. Dalam lub ada sir. Dalam sir ada anak. Itu susunannya dari sudur. Ini sudah sampai di lub. Sudah melampaui itu, lewat sudur, sudah melewati kolbu, sudah melewati fuad, sudah tembus ke dalam sagof, ketemu lub di sana. Artinya ya, untuk bisa sampai kepada hikmah itu mesti serius kita. Mesti serius. Hikmah itu kita lihat akar katanya itu dari kata hakama. Ya, hakama. Nah, saya sampaikan ya, hakama itu adalah tali pelana kuda. Ya, tali pelana kuda. Seorang joki mengendarai kuda, dia mesti pakai tali pelana. Dengan tali pelana itulah si joki mengendalikan kuda itu. Seorang kusir mengendarai delman, itu juga pakai tali pelana yang diikat ke bagian kepalanya si kuda itu, supaya bisa mengendalikan kuda itu agar baik jalannya. Itu hakama. Ya, ini ya, Bang Kamal ini sering main layangan. Itu kalau nggak pakai tali hakama nggak bisa itu terbang. Kalau masangnya nggak pas, singit. Kalau singit susah itu dikendalikan kan.
Susah tuh, cuma nodok ada gitu. Cuma Bang Ujang orang Betawi, jadi ngomong hakama ribet. Tali kama begitu lah. Ya. Jadi kata apa? Tali kama. Tali kama aja, padahal itu asalnya kata hakama. Tali hakama. Orang yang memegang tali itu namanya hakim. Namanya hakim. Dia bijak itu. Hakim itu bijaksana, bijak. Dia bijak. Kapan dia ulur, kapan dia tarik, kapan dia putar-putar, kapan dia itu bisa gimana. Kapan dia bisa pantang. Namanya hakim. Nama si kusir itu memegang tali hakama, namanya hakim. Dia bijak. Kapan dia bisa, itu kuda disuruh berhenti, kapan dia belok kanan, belok kiri, dia suruh mundur, dia suruh muter, semua dia orang bijak, dia mengendalikan. Itu hakama. Hikmah itu ya, tadi pengendali diri. Mampukah kita sebagai manusia mengendalikan diri kita, mengendalikan keinginan kita, mengendalikan jiwa kita, mengendalikan pikiran kita? Tanyanya siapa yang akan mengendalikan itu? Al-Quran yang kita baca, Quran yang kita pelajari, Quran yang kita tadaburi, ya itu harusnya mampu mengendalikan diri kita agar kita termotivasi, punya azam yang kuat untuk istiqomah melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Terus kita punya kekuatan untuk menahan diri kita agar tidak melanggar segala aturan-aturan yang Allah larang. Kita paham betul apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, dan itu dapat mengendalikan diri kita. Apa yang Allah mau bekerja, dan kita mampu mengerjakan dengan baik, terkendali. Berarti kita sudah dapat hikmah. Ini orang kalau seperti itu, dia mendapatkan kebaikan yang orang bilang bijaksana, bijaksini. Ini sana bijak, sini bijak. Wise. Ya, wise. Itu orang yang kita sih. Apakah kita mungkin terpilih mendapat hikmah itu? Itu masalahnya ya. Karena kata Allah hanya orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun dia anak Nabi sekalipun, kalau Allah nggak kehendaki nggak bisa. Itu anak Nabi. Apalagi anak Ustaz, belum tentu juga ya. Ya. Anak Nabi, anak nanti kita buka. Ternyata banyak di Quran Allah menjelaskan ada orang-orang yang tidak dikehendaki oleh Allah mendapatkan hikmah. Betapapun dia keluarga Nabi, keluarga Rasul, bahkan Rasulnya ulul azmi lagi. Pilihan. Nah, kalau Allah nggak menghendaki nggak bisa. Betapapun kita pengen banget. Tapi nggak bisa. Karena ini ada urusan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah udah pengen dia dikehendaki, nggak bisa nolak. Kalau Allah udah menghendaki seseorang, nggak bisa nolak orang itu. Nggak bisa nolak. Kamu nggak pengen, tapi nggak bisa nolak. Nggak siap, nggak bisa nolak. Karena Allah udah berkehendak ya begitu. Itulah makanya Jibril itu kan Jabar. Ya. Kita Jabar apa Jabar? Memaksa. Tapi punya perhitungan, nggak mungkin sembarangan. Ada ilmu Jabar kan, ilmu Jabar? Ilmu hitung, nah, udah dihitung nih, pantas nggak? Udah dihitung semua dengan perincian. Kalau iya sesuai kadarnya, nggak sembarangan semua aktivitas.
Ini kita undang-undang Jibril tiap malam kan, kedermawanan kita. Kira-kira Jibril mau nggak turun? Mudah-mudahan mau turun ya. Nah, dan sudah punya perhitungan, oh, ini pantasnya turun, untuk pantas turun gitu ya. Ya, siapa saja kira-kira yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mesti paham dulu. Ya, agar nanti kita nggak salah paham ya. Siapa yang bisa berbaca? Kalau udah Allah kehendaki, semuanya mudah. Petunjuk apa semuanya, tinggal dilaksanakan saja. Kita buka lagi surat lain. Surat kedua ayat 272. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bukanlah kewajibanmu Muhammad menjadikan mereka mendapat petunjuk, jadikan bukti mendapat petunjuk. Tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Apapun harta yang Lutfi infakkan, maka kebaikannya untuk diri Lutfi sendiri. Dan janganlah Lutfi berinfak melainkan karena mencari ridho Allah. Dan apapun harta yang Lutfi infakkan, niscaya Lutfi akan diberi pahala secara penuh dan Lutfi tidak akan dizalimi. Dirugikan. Ya. Jadi siapapun tidak bisa memberikan petunjuk. Nggak bisa. Ya, karena itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik, memberi hikmah kepada siapa yang Dia kehendak. Allah. Kalau bisa enak banget guru tuh ya, bisa ngasih semua guru itu, kasih jaminan, kamu pasti habis. Takutnya wali ya, wali gurunya belum tentu bisa itu. Itu semua atas kehendak Allah. Tapi lihat tadi ayat ini betapa kemudian Allah habis bicara seperti itu langsung kok nyambung ke infak, nyambungnya ke infak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, kamu infakkan, maka pahalanya untuk dirimu sendiri. Hubungannya apa kira-kira sama petunjuk, sama hikmah, sama kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak hubungan? Kita bisa nggak nangkep pesan itu? Bisa nggak nangkep pesan? Harus bicara. Kamu tuh nggak bisa ngasih petunjuk, ngasih hidayah, ngasih hikmah, ngasih paham sama orang. Nggak bisa. Kalau nggak kehendaki. Yang punya hak prerogatif memberikan itu hanya Allah. Tapi kemudian Allah bilang, dan harta apa saja yang kamu infakkan, kamu nafkahkan, ya pahalanya untuk dirimu sendiri. Ada nggak hubungannya dengan hikmah tadi, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada nggak? Coba perhatikan, ada nggak? Kita udah bahas sebenarnya. Al-Quran itu ada hubungan dengan ketakwaan. Dengan ketakwaan dan ketakwaan itu cirinya adalah orang itu gemar berinfak. Dari 4 level takwa itu infak selalu ada, nggak pernah nggak ada. Level 1 masih ingat? Wa mimma razaqnahum yunfiqun.
Level 2, wa atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin. Level 3, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Level 4, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Tidak ada satupun level takwa yang tidak membawa infak. Semua dibawa. Orang yang muhsin itu adalah orang yang berinfak. Rasulullah mengundang Jibril untuk datang di bulan suci Ramadan dengan infak, dengan kedermawanan. Ini Allah sebenarnya ngasih bocoran sama kita ya. Kalau kamu mau mendapatkan petunjuk, mendapatkan hikmah, ada syarat yang harus dipenuhi. Di antaranya adalah infak. Dan infak itu dikata Allah. Tergantung niat. Niatnya buat apa? Jangan kamu membelanjakan, jangan kamu berinfak ya sesuatu melainkan karena mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang berinfak bukan cuma yang belajar, yang ngajar juga kalau mau dapat hidayah, petunjuk, hikmah, dia harus berinfak. Yang belajar juga harus sama-sama. Maka ada konsep dalam Al-Quran, jangan minta upah. Karena seorang pengajar Al-Quran, dia juga pengen dapat hidayah. Dan dia juga pengen memberi hidayah. Kalau dia mengharap upah, berarti dia tidak karena Allah. Karena dia sedang berinfak dengan ilmu. Intana lahu mal oleh tersedak di mal di dalam punya hak atau sedekah pakai harta. Intana lahu ilmun oleh tersedak di dalam punya ilmu sedekah pakai ilmu. Intana lahu kuwatun oleh tersedak di kuat dalam punya tenaga sedekah pakai tenaga. Sedekah pakai Surat Yasin terlupa. Surat Yasin ya. Surat Yasin surat ke-36 ya. Ayat 21. Mereka itu siapa? Yang diikuti dan yang mengikuti. Ikutilah. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak minta upah. Wahum dan mereka yang mengikuti, yang diikuti, muhtadun, yang mendapatkan hidayah, dapat bimbingan, dapat petunjuk. Seorang pengajar itu dia bersedekah dengan ilmunya.
ketika dia mengajar, dia sedang bersedekah, berinfak dengan ilmu. Kalau dia tulus ilmunya diberikan hanya karena ridho Allah Subhanahu wa taala, itu akan jadi hidayah. Kayak coba kita lihat dulu guru-guru agama itu punya pesantren kecil-kecil gitu ya. Berapa orang muridnya? Muridnya ngabdi sama gurunya, ngebantuin di sawah, di kebun ya. Semuanya. Gurunya ngajar mereka. Mereka bantu guru ngabdi karena Allah, guru juga ngajar karena Allah. Karena Allah. Nggak minta upah di sini. Dari mana penghidupannya kan? Punya dari pertanian, perkebunan apa yang bisa. Maka sedikit muridnya jadi pulang. Murid cuma 5, tapi bikin pesantren semua gitu. Jadi sekarang kita upahnya nggak sesuai selera aja, kita besok kita ngajar lagi. Nggak sesuai selera. Dan yang terberat apa upah itu? Penghormatan. Harga. Itu paling berat. Orang mau kasih gratisan, tapi kalau kamu nggak hormat, jadi upahnya dihormat. Itu nggak dihormati, besok nggak mau apa lagi. Nah, dihargai besok kan? Dengan berbagai macam alasan disoke selesai. Tapi kan silakan buat ayat-ayat tapi kan. Silakan buat ayat. Gimana kalau dikasih terima? Alhamdulillah. Rezeki nggak boleh nolak. Tapi minta jangan. Minta ya. Dikasih alhamdulillah. Itu rezeki. Prinsipnya. Kita lihat sekarang. Ya. Karena jadi profesi. Jadi profesi. Alhamdulillah saya ketemu guru-guru yang tuh ngajarin saya bahwa ngajar itu bukan profesi. Ngajar itu adalah kewajiban. Kewajiban. Bukan profesi. Bukan profesi. Yang ngasih upah siapa? Allah. Caranya terserah Allah. Ya, terserah Allah. Karena kalau kita sudah berinfak dengan apapun yang kita miliki, ya Allah udah janji kan nggak mungkin susah, nggak mungkin susah. Surat 65 ayat 7 yang kemarin kita udah bongkar ya. Surat 65 ayat 7. Pegang baik-baik ayat ini. Makanya para santri sudah bilang jangan menerima upah, jangan menerima amplop. Santri kalau di mana-mana undang-undang bawa amplop pulang kumpulin, nggak boleh amplop. Nggak boleh amplop. Uang kumpulin di sini. Sepakati beli apa? Ya beli alat lah, beli alat apa semua yang bisa pakai barang. Nggak boleh megang uang. Nggak boleh mereka berharap. Ya, dikasih alhamdulillah. Tapi yang dibiasain. Adalah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya. Orang yang terbatas rezekinya dapat memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang memberikan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Ya, itu. Allah telah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Saya katakan ayat ini. Itu saat hendaklah orang yang lapang rezekinya berinfak dengan kelapangannya.
Tadi in kana lahu mal falyatasaddaq bimali, kalau engkau punya harta sedekah pakai harta. Ya, tapi saya nggak punya harta. Waman qudira alaihi rizqu, siapa yang disempitkan rizkinya. Apa terus dia boleh nggak berinfak? Fal yunfik mimma Allah, tetap dia harus berinfak dengan apa saja yang Allah berikan kepadanya. Itu kan dalam kurung terjemahnya harta. Dalam kurung karena nggak cuma harta Allah kasih. Jangan disempitkan, jangan cuma harta. In kana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi, kalau engkau punya ilmu, sedekah pakai ilmu. Ya, Bang Bintang punya ilmu tentang ini. Ya, operator. Ya, ini anak santri udah belajar ilmu yang tentang ini. Ini sedekah, ini infak. Ini infak, sedekah pakai ilmu. In kana lahu quwwatun falyatasaddaq bi quwwati, kalau engkau cuma punya tenaga, sedekah pakai tenaga. Pakai tenaga. Maka apa terjadi? Kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha, Allah tidak pernah membebani hambanya kecuali dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Sehingga konsepnya terima kasih, yang kita terima itu yang kita kasih. Yang kita terima itu yang kita infak. Terima harta pakai harta, terima ilmu pakai kasih ilmu, terima tenaga kasih tenaga. Ujungnya luar biasa. Saya ja'alullahu ba'da usri yusra, kelak Allah akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Jadi nggak akan susah. Dengan kita tidak minta upah saja, Allah sudah menjanjikan kelapangan buat kita. Coba itu. Kalau janjikan masih nggak percaya. Kalau yang ngasih manusia masih ada takaran, masih ada ukurannya, ya. Kalau ada yang ngasih kemarin dibalikin lagi kan, ya bagi jangan. Udah ngasih borong-borong agar kalah. Udah ngasih semen minta pulang lagi, udah ngasih karpet, ngasih balik lagi gitu. Ada yang begitu kan? Ada. Ya karena dia udah dari awalnya nggak karena Allah, maka dia kemudian enggak terpikir. Saya buat dia balik lagi semua. Ada yang banjir itu, saya dibilang, ya saya sebut namanya salah satu itu bilang, serius. Ya, niat kamu sedekah mau dengan uang yang ada. Sedekah gimana? Ya sedekah karena Allah. Berapa punya duit? Sekian. Kalau kamu pakai duit itu sisa, kamu menang, syukuran. Kalau kamu sisa duitnya, ya sedekahin lagi semua. Siap. Janji, oke. Kita bantu. Karena dari awal sudah punya komitmen. Ya, komitmen seperti itu. Kita baik lagi. Jadi Allah tadi kasih tahu, kenapa Allah hubungkan antara tadi hidayah itu dengan infak. Betapa sulit sekarang kita cari pengajar yang tadi benar-benar karena Allah tidak mengharapkan imbalan. Pun suatu saya. Iya, betul. Hanya guru demo naikin gaji. Yang harusnya sih memang yang mereka paham gitu ya. Kayak kata Sayyidina Ali itu nggak bisa mau dibayar satu huruf aja nggak bisa bayar pakai 1.000 dinar gitu ya. Artinya kita mesti paham. Ya, tapi tadi niat kita di awal buat apa? Ya banyak anak-anak pelajar sekarang yang nggak terus belajar. Betapa ilmunya udah pelajar semua kan, belajarnya apa? Akhlak, etik, moral di kantin, kayak apa aja tuh bahasanya. Ya tapi karena berharap ujroh, akhirnya tidak ada hikmah. Pelajar tidak bisa mengendalikan dirinya. Itu tetap terpelajar, enggak? Kan bisa tuh. Untuk berhenti tawuran ini nggak bisa. Karena apa? Belajar agama nggak bisa.
santri yang lain semuanya banyak. Mereka nggak punya kemampuan. Ada apa? Itu semua begitu. Nah, waktu COVID kemarin Allah udah kasih tuh. Allah kasih hikmah buat kita semua. Pengajian tutup, semua itu tutup ya. Bingung. Banyak yang stres saya. Banyak yang stres. Tapi ya Allah kasih. Tapi banyak yang mati. Mati karena stres sebenarnya, bukan mati karena karena stres. Gimana? Ada lagi masukannya. Aku kadang udah janji kasih papang setelah sakit. Oke, kita balik lagi ya. Jadi Allah dalam banyak ayat memberikan kepada kita penjelasan bahwa yang namanya hidayah, yang namanya hikmah itu semuanya atas kehendak Allah. Hak kreatif Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat 22 ayat 16. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dan demikianlah kami telah menurunkannya ayat-ayat keterangan yang nyata dan sesungguhnya Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tadi ayat-ayat yang nyata sudah Allah turunkan. Ayat-ayat yang menjelaskan sudah Allah turunkan. Tetapi penjelasannya itu Allah berikan hanya kepada orang yang dikehendaki. Enggak semua orang ternyata. Enggak semua orang. Hanya kepada yang dikehendaki. Kita buka banyak ayat ini biar semakin yakin bahwa begitulah prosedurnya ya. Ada kehendak. Surat ke-6 ayat 125. Surat ke-6 ayat 125. Seratus 25. Yang dia akan membuka dadanya menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesat saat dia sedang mendaki. Demikianlah Allah menimpakan siksa pada orang-orang yang tidak beriman. Ya. Jadi dapat hidayah kehendak Allah, sesat juga kehendak Allah. Maka ada orang pasien kan yang berobat, ya udah dikasih obat paling tinggi dosisnya nggak sembuh ya, nggak sembuh. Ada orang ya, sakitnya segitu beratnya, dahsyatnya, cuma dikasih air loh sembuh. Kalau dokter bisa ngasih kesembuhan, selesai ya, enak. Kalau Ustadz juga bisa ngasih hidayah, enak banget ya. Kita bisa jual hidayah itu. Saya ada kisah lucu, dia ada kawan kita itu nyuruh, ya, ada orang punya masalah disuruh sedekah gitu. Udah sedekahin semuanya habis, ternyata
selesai masalahnya kan? Nggak selesai masalah. Ustaznya disalahin. Ustaznya bilang saya cuma ikhtiar ngasih tahu doang, ini ada ayatnya gitu. Nggak terima, lapor polisi. Lapor polisi. Udah mau balikin, bingung udah mau balikinnya. Uangnya kan bukan sama saya, udah dikasih hati-hati. Kasih orang miskin itu kan. Mungkin tadi ada di niatnya ya. Niat. Kalau awal udah kehendaki sesat, maka kita ikhtiar saja. Hasil itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di teror orang yang hari-hari neror saya itu, ya minta supaya masalahnya diselesaikan. Saya bilang, bukan hak saya nggak punya itu. Saya cuma kasih jalan. Mungkin masalahnya bukan di situ. Allah berkehendak nggak bisa, ya udah nggak bisa. Terus gimana caranya? Ya caranya udah dikasih tahu. Ya, saya udah kasih kunciannya itu ya. Maksudnya kunciannya segala sesuatu yang terjadi atas izin dan kehendak Allah. Yang datang dari Allah pasti baik pada hakikatnya, walaupun buruk pada rupanya. Itu kuncinya. Kalau nggak ada pencuri, kalau nggak ada perampok, kalau nggak ada narkoba, polisi ngapain coba? Apa yang polisi kira? Ada kerjaan nggak? Kalau nggak ada yang demo, gimana? Iya. Kenapa itu Palestina perang nggak selesai? Buruk pada rupanya. Tapi baik pada hakikat, bisa jadi sedekah, infak, ya ke Palestina. Ada jual beli senjata, ada banyak yang semuanya. Saya ingat dulu ada ya orang tua ya, dia kasih cerita begini. Nusantara itu dulu ya, kalau nggak ada perang itu nggak jadi Indonesia. Indonesia ada karena ada perang. Ada perang. Gimana supaya Indonesia ini jadi Indonesia? Oh, harus perang dulu. Dijajah Belanda, dijajah Jepang, itu kan akhirnya kerajaan-kerajaan semua bersatu. Jadilah Indonesia. Dulu pada rupanya dijajah berapa ratus tahun. Tapi apa hikmahnya? Jadi Indonesia. Jadi seperti itu. Bisakah kita menerima? Lapang dada dengan itu. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa lapang dada. Allah bilang di sini, orang kalau Allah kasih hidayah itu, kalau kehendaki, dadanya lapang. Artinya dia bisa menerima. Kalau orang nggak dikehendaki, dadanya sempit. Tapi ada ilmu yang bisa kita, itulah ilmu yang luar biasa. Kita mesti paham. Segala sesuatu yang terjadi atas kehendak dan izin Allah yang datang dari Allah pasti baik pada kita, walaupun buruk pada sakit itu buruk pada rupanya, tapi baik pada hakikat, baik pada kehendak Allah. Dia bilang, saya akan rajin puasa, masa saya sakit? Semua ada Allah punya urusannya. Kita balik lagi ya soal kehendak ya. Jadi kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa. Kita sadari. Hikmah itu kata tadi, yu'til hikmata mayyasha. Allah memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendak.
yang dia kehendaki. Siapakah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya, mendapatkan hikmah. Terbuka tadi surat ke-12 ayat 22. 12 ayat 22. Kuasa kami berikan kalian kekuasaan demikianlah kami memberi kuasa Ulangi lagi. Dia pakai nama. dan ketika kami telah cukup dewasa kami berikan kepada kami kekuasaan dan ilmu demikianlah kami berikan bahasa kepada kami yang berbuat baik. Jadi hani yang berbuat baik, balasannya apa? Hikmah dan ilmu. Hikmah dan ilmu. Allah yang kasih bocoran. Baik, bro, mesti gue kata-kata ke Quran ya. Jadi ternyata kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itulah yang akan membuka pintu hikmah, membuka pintu ilmu. Kebaikan. Infak, sedekah. Yang niatnya karena mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bukan yang lain-lain. Allah kasih. Kapan? Tatkala dia sudah cukup dewasa. Bukan ukuran umur, bukan. Bukan ukuran umur. Di sini Allah kasih kita as-sam'a, pendengaran. Allah kasih kita al-basar, penglihatan. Allah kasih kita al-fuad. Yang tadi nggak tahu jadi tahu. Ada di situ. Itu modalnya. Ya, modalnya itu. Surat ke-16 ayat berapa deh? 78. Itu modalnya. Ya. Kita lahir dari perut ibu nggak tahu apa-apa. Supaya tahu apa-apa, Allah kasih kita pendengar. Ya, as-sam'a, bukan al-uzun ya, bukan telinga, pendengaran. As-sam'a. Allah kasih kita penglihatan, bukan al-ain, al-basar. Allah kasih kita ya al-fuad. Rasa. Fuad. Tadi fuad apa tadi dari sudur, kolbu baru fuad. Dengan itulah kita jadi tahu apa-apa. Kita melihat, observasi, belajar. Jadi tahu apa-apa. Itu modalnya. Tapi modal itu nggak cukup. Itu semua si pendengaran bisa terbuka. Menerima hikmah. Ya, kata saya bilang, ambil aja hikmahnya dari kejadian ini. Apa semua orang bisa ambil hikmahnya? Nah, si pendengaran itu bisa menangkap pesan hikmah. Si penglihatan bisa menangkap pesan hikmah. Si perasaan bisa menangkap pesan hikmah apabila
kita sudah cukup. Cukup kadarnya. Dari mana tahu cukupnya? Apa yang cukup? Baikan. Setiap kita berbuat baik, Allah kasih kita balasan. Pahala bahasa kita. Allah kasih kita balasan. Kalau kita pakai kuota ya terbatas ya. Kalau belum penuh kuotanya belum bisa. Kita butuh kuota. Hikmah itu semuanya akan kita dapat kalau kita sudah penuh. Itulah kalau sudah cukup dewasa, maka kita disuruh mengumpulkan ya kebaikan yang banyak. Sih, sampai lagi kemarin. Dua, tiga, empat, lima, enam. Ini di sini hikmah, ya, alam hikmah. Jadi keuntungan banyak nih, ini keuntungan nih. Keuntungan banyak. Ini batas kuota dewasa. Kalau kita punya kebaikan di sini, kebaikan yang baru sampai di sini, kan 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 70 baru ada di batas. Kita punya pahala kebaikan baru 10. Masih ada dinding di sini. Sehingga kita nggak bisa tembus ke sini. Ini keuntungan kita nggak bisa tembus. Masih dilindungi oleh ini. Belum cukup. Perbanyak lagi kebaikannya sampai di sini 20, belum juga 30, sampai akhirnya ketika kita punya kebaikan sudah tembus di angka 70, baru nih dindingnya udah nggak ada. Ya, lewat 70, 71, 72 itu ini udah tembus. Nggak ada yang menghalangi sampai ke sini. Apa keuntungan di sini? Dari keuntungan yang banyak. Ya, misal kecerdasan, pahaman, apa lagi sih? Tahan. Ada masuk hikmah ya. Semakin banyak dia dapat, semakin banyak kecepatan dia dapat. Semua bisa dia dapat. Karena udah ada yang menghalangi lagi. Dengan apa saja dia bisa ambil peluang. Melihat apa saja dia bisa ambil. Karena udah tembus, buka semua. Ini enggak, udah hilang. Atas banget. Nah, pencapaian itu yang kita sudah capai selama 11 bulan. Enggak nyampe-nyampe. Cuma sedikit orang yang sampai di luar Ramadan. Maka Allah pengen kemudian umat itu sampai gitu semuanya gitu. Paham semua, ngerti semuanya, dapat alam hikmah. Maka kemudian Allah kasih kita 1 bulan namanya Ramadan. Yang di sini Allah obral. Kalau kita berbuat baik di luar Ramadan 1 kebaikan 10 pahala. Kalau kita berbuat baik di bulan Ramadan, tidak. Kalau kita berbuat baik yang sifatnya sunnah-sunnah, kullu ma'rufin shadaqah. Ya, setiap kebaikan itu adalah sedekah. Cuma 10, tapi di bulan Ramadan lipat-lipat. Yang sunnah pahala wajib, yang wajib 70 kali lipat. 70 kali lipat. Di Ramadan itulah kita mengejar ini.
Kejar ini. Sampai. Kalau orang yang di Ramadan ini nggak kejar, dia nggak dapat. Sepanjang Ramadan dia temui. Nggak dapat. Ayo berapa umur sekarang? 23 dikurang masa akil balik 13 tahun. 10 tahun ketemu Ramadan. Kira-kira penuh nggak? Kalau nggak penuh ya belum sudah tembus. Sorry. Kayak gitu. Andeli udah berapa? Tahun umur sekarang. Ya. 49 kurang sakil balik. Ya. Berapa tahun akil balik? Bisa berapa? 36 kali ketemu Ramadan, kira-kira udah penuh belum? Ada pertanyaan kenapa? Oh, ternyata menganut hadis dhaif. Hadis maudhu. An-naumu shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu maudhu, palsu hadisnya. Ya kalau mau dibangin dengan daripada saya sip masih oke gitu kan, walaupun maudhu gitu. Bukan itu. Allah pengen kita ini ngejar gitu. Kita ngejar ini kuota supaya cepat penuh, gimana caranya? Sudah lipat ganda, masa nggak nyampe juga. Allah pengen paling tidak sebelum kita mati udah nyampe gitu. Jangan kita udah mau mati belum sampai di sini. Kan saya Ramadan dikasih sakit. Saya Ramadan dikasih sempit rezekinya pas Ramadan. Dikasih sakit pas Ramadan. Dikasih banyak masalah pas Ramadan. Gimana saya bisa ngejar? Itu salah kalau berpikir. Justru ketika Ramadan engkau dikasih sempit, saat engkau sempit engkau masih bisa berbuat baik, itu pahalanya berlipat-lipat. Beda dengan orang yang lapang. Orang yang lapang dia berbuat baik, dengan orang yang sempit berbuat baik, pahalanya lebih banyak mana? Yang sempit tuh. Orang yang sehat ibadah, dengan orang yang sakit ibadah lebih banyak mana pahalanya? Yang sakit, maka lu perjalanan boleh nggak puasa, sakit boleh nggak puasa, tapi kau puasa lebih baik daripada kau nggak puasa, kan gitu. Cuma pilek-pilek aja nggak puasa. Kenapa? Karena di situ Allah tahu selama ini kamu itu berat buat ngejar sampai tembus ke alam hikmah, nggak nyampe. Maka dikasih Ramadan, dikasih pahala berlipat ganda, kemudian engkau tahu lu nggak bisa, kalau gue nggak bikin sakit lu nggak bisa tembus sampai sini, maka dibikin sakit supaya apa? Supaya kita dalam kondisi sakit kita masih mau puasa, masih mau baca Quran, masih mau bersedekah, masih mau itu Allah lipat supaya bisa cepat sampai. Cuma kita justru berpikirnya salah. Kok tega pak? Pengen ketemu Bapak. Ya, aku pengen puasa. Salah. Ininya. Kalau di masalah di sudur, nggak mungkin tembus ke fuad, nggak mungkin. Di level 1 kita udah masalah sudur. Sudur di sini kan? Sudur di sini. Kortek sudur ini. Ini sudur 1, sudur 2. Ya, jadi sudur itu angka 8. Sudur. Ini sudur 1, sudur 2. Ini kepala ini. Kepala tipa di sini, sudur 2. Ini sudur 1. Sudur 1. Saya Nawal Bantani sepakat sudur 1 di sini. Yang kortek. Dan itu sepakat dengan para ilmuwan-ilmuwan. Mindsetnya udah salah. Pasti di sininya salah. Pasrah sama oneng itu beda tipis. Sabar sama bego beda tipis aja. Karena di sini yang salah.
Hanya benar ini dulu. Ini benar kalau mendengarnya, yang didengar benar, yang dilihat benar, yang dirasakan benar. Baru bisa. Kita lupa sekarang. Kalau Ramadan dikasih sakit, alhamdulillah, kesempatan Allah kasih buat saya untuk ngejar, ada percepatan, ada akselerasi. Akselerasi. Karena ada jalur khusus Allah berikan khusus. Buat disabel kan. Dan naik tangga disabel kan. Itu maksudnya gitu. Allah kasih jalur khusus, Allah kasih percepatan. Ketika Ramadan kita dikasih sempit oleh Allah Subhanahu wa taala, sempit itulah jalur khusus yang Allah berikan buat kita. Sanggupkah kita kemudian merubah mindset kita? Nah, ini setelah kita masih terus berpegang kepada hadis yang mau. Itu orang berpuasa itu ibadah. Tidur aja terus. Jadi ayo, mumpung Allah kasih kita diskon kebaikan. Bisa cuma 10 jadi 100. Jadi 200. Jadi 300. Kita diskonnya terganggu sama diskon yang keramaian kan. Lalu dibohongin juga. Dinaikin dulu. Apa kan nggak gitu? Bisa nggak gitu? Ya. Kita berbuat baik. Ini berlaku buat siapa saja. Ya, berlaku buat siapa saja. Surat 28 ayat 14. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setelah dia Musa dewasa dan sempurna akalnya, kami anugerahkan kepadanya hikmah, kenabian, dan pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Pantau Musa terus. Ya, Musa. Kenapa Allah pilih Musa? Dari dia lahirnya susah kan? Zaman dia lahir, bayi laki-laki harus dibunuh. Ya, udah gitu cadel lagi. Belok. Cadel. Gimana dia ngomongnya? Tapi Allah pilih. Kenapa Allah pilih? Baik kan? Padahal Musa pernah bunuh orang kan? Ya, Musa pernah bunuh orang. Ya, justru karena dia pernah bunuh orang itu, akhirnya dia merasa banyak dosa, merasa banyak salah. Dia motivasi dirinya, bukan kemudian dia merasa terlanjur salah. Kepala aku bandel, bener sekalian. Ganti mindsetnya. Gimana dia merubah mindsetnya? Ya, jodoh masuk ke monggo ya udah. Ya nggak gitu. Itu jadikan sebagai motivasi. Kesempitan kita itu jadi sebagai motivasi kita. Bedanya orang yang lapang dengan yang sempit. Nggak sama. Perjuangannya berbeda. Beda juga manusia. Harus gitu.
Jadi belajar kita merubah mindset kita ini supaya kebuka semua. Dari sini kuncinya. Ini yang ketutup, ini yang ketutup, ini ditutup, ini tutup. Kuatnya ketutup. Nggak bisa kok itu angka pesan. Udah berbuat baik aja, Pak. Kita siapa yang berbuat baik pasti. Nah, kenapa orang-orang yang mualaf itu yang bukan karena kawin ya, karena mereka kaji apa seperti itu, mereka dapat hidayah itu karena kebaikan mereka. Mereka jadi pelayan, ya, melayani domba-domba, kan? Karena Tuhan. Jadi misionaris, karena Tuhan. Dapat hidayah, langsung jadi ustaz aja. Jadi ustaz, kita yang ngaji pesantren bertahun-tahun nggak benar-benar nggak jadi. Kebaikannya, walaupun kemarin dia salah tempat, ya, tapi kemudian Allah bimbing karena kebaikannya. Bukan yang mau kawin doang, kalau mau kawin doang tetap on ya. Terus kawin tetap on ya. Enggak gitu. Itu preman-preman yang pada tobat-tobat itu. Kok bisa mendapat hidayah segitu cepatnya? Itu karena di masa-masa dia seperti itulah dipercepat itu. Buya Hamka bilang kalau nggak di penjara dia nggak bisa nyelesain di tafsir. Ya, tafsir Al-Azhar. Ya, banyak ulama yang bisa nyelesain di pengadilan konstitusi. Nah, kita juga kesempitan jadi alasan. Gak mungkin lah gue masih begini. Ya, di udah baik tuh. Siapa orang yang berbuat baik? Ayo ini Ramadan, mumpung masih di awal Ramadan, kita kejar. Allah kasih kita kesempatan yang luar biasa untuk mengupgrade kebaikan kita, ya, sehingga cepat bisa memenuhi kuota. Kalau nggak Ramadan kayaknya berat. Kalau nggak lewat sakit, lewat sempit kayaknya berat. Makanya Allah kasih kita banyak, ya, banyak kesempatan untuk bisa mempercepat akselerasi, akselerasi. Buka kita bangkit dalam kesempitan, nah itulah akselerasi. Beda itu keringatnya beda. Dan ini kita dikasih Allah. Tapi hati kita ya. Allah kita Musa yang kita hadapi Bani Israel dan ayah Bani Israel keras kepala ya, sangke katanya tahu Bani Israel menghadapi Bani Israel, tapi lihat Allah kasihnya mujizatnya bersempit banget kan, terpojok terpepet laut yang ngalah laut yang ngalah terbelah langsung busuk juga. Kali tuntut orang minta minum itu, ya, tok batu pakai tongkatnya keluar 12 mata air. Kalau kita ngetok batu yang ke air mata, ya yuk, sudah kasih Allah bocoran itu. Bahkan ada testimoninya. Siapa testimoninya? Nabi Musa alaihissalam. Lihat ini, orang yang Allah tutup itu hatinya ya. Contoh nabi-nabi aja nggak bisa dapatkan hidayah.
Kita lihat di surat ke 45 ayat 23. Ya, 45 ayat 23. Dan pun menjadikan kasih sayang dan pun siapakah yang mampu memberinya setelah Allah memberinya Biarkan bisa. siapa bangsa yang mampu memberinya itu setelah Allah biarkan menyesat mengapa dia mengambil ibadah. Jadi ada orang yang sudah dikunci sama Allah, kunci mati pendengaran, ya hatinya dikunci mati, matanya ditutup, bukan yang nggak bisa dengar, bisa dengar, tapi tadi dia nggak bisa terima. Kenapa? Karena nggak ada kebaikannya, hanya mengikuti hawa nafsunya saya, nggak mau dapat bimbingan, nggak bisa. Biar dia tinggal di pesantren 40 tahun juga nggak bisa. Kalau dia nggak ada kebaikannya, yang bisa membuka cuma kebaikan. Baik. Ada perampok jadi ya dilulukan sama orang, Bang Pitung. Iya. Dalam setiap negara ada cerita itu, ada cerita Robin Hood ya. Ada orang-orang yang mereka mencuri untuk kebaikan, artinya bagi-bagi gitu kan. Apa buka tempat? Jadi pahlawan, Bang. Pahlawan. Ini ada orang rajin ngaji, ya, tapi nggak pinter-pinter dengan paham-paham, nggak bisa dia mengendalikan. Ayat. Jadi sebenarnya untuk siapa? Jadi kita sendiri, karena kita menutup diri dari berbuat kebaikan. Dan terus nggak bisa, susah. Makanya itu bukan. Jadi ini semua ini bukan ya. Tadi ya, ibaratnya ini ya. Kan tutup semua. Bukan nih, bukan ini. Anak ya, saya udah. Ustaz, sudah kemana aja, keliling Ustaz. Sedekah, saya sedekah. Sebenarnya semua udah saya lakuin. Udah Ustaz, aku nggak bisa. Biar selalu dah. Udahnya versi dia kan? Ya, belum sampai di sini nggak bisa. Harus sudah sampai di sini. Ini udah baru sampai di sini, udah nggak bisa. Katanya udah semua dilakuin, udah semua. Saya udah ke mana aja, udah saya lakuin. Ya nggak bisa. Kalau belum sampai di sini, ini tutupnya masih ada. Sampai nggak ada tutupnya. Ini
dengan kesempitan. Hah? Nggak ada. Saya ingat seorang kakek yang ditinggal sama anak, yang ditinggal sama cucu, tinggal semua itu. Dia cerita, ya Allah gimana ya, hidup saya itu udah sebatang kara, udah nggak ada orang yang peduli sama saya, udah nggak ada, buat makanannya susah, udah. Anak udah kabur semua, udah dijemput sama orang rumah ini, suruh pulang, bapak lu begini enggak. Bilang siapa yang menutup pintu hati anakmu, cucumu, semuanya keluarga sendiri semua. So berzikir apa dosa, ganti selang zikir. Apa yang bisa? Seperti tenaga masih bisa hanya berukut, masih bisa. Itu buat itu. Ya, kali kamu bersihin. So, tentu. Dan rumahmu doang. Pokoknya udah. Jangan minum PSU, jangan. Aman. Akhirnya dia mulai terjun turun ke got. Main di got aja. Cabutin rumput, got. Cabutin. Orang lihat dia rumput, ada yang ngasih air. Nggak boleh minta salah. Ada yang ngasih makanan roti. Lama-lama ada yang ngasih beras. Ada yang ngasih ini, ngasih. Akhirnya hidupnya makmur lagi. Dia dipanggil orang. Kamu Pak, tolong Pak. Bisa nggak bersihin taman saya? Pak, bisa nggak bersihin ini saya? Sampai hari bilang udah saya udah nganggapin anak saya. Cucu saya lagi gitu kan. Terbuka lagi pintu rezekinya. Dan terbuka. Akhirnya dia punya kesempatan buat belajar. Benar Ustaz ya, ini Quran begini nanti. Kalau mau, kata kita maaf. Nyebur sekalian ke Quran. Praktik. Sepanjang jalan ke Quran praktik. Dan semua ilmunya doang masuk di panggung. Kalah PSU masih nggak bergaji kan? Contoh ya. Jadi nggak ada ya. Asal kita mah. Dan tadi kita hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik itulah yang Allah balas, dan balasannya adalah hikmah dan ya, saya kira hari ini sekian, dan bisa dipahami. Ayo kita berlomba berbuat baik. Fastabiqul dasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu indastim. Bukan dengan apa yang Allah berikan. Ya. Punya harta pakai harta, makanan pakai makanan, ya apa saja. Punya ilmu pakai ilmu, punya tenaga pakai tenaga. Jangan merasa lelah, jangan merasa. Yang justru yang kondisi sempit itulah yang Allah akan lipat gandakan ya pahala. Yang sempit itulah Allah akan jadikan sebagai jalan akselerasi percepatan. Jadi jangan merasa kita lagi sempit, sorry dia nggak bisa bantu, lagi sempit bantu. Buatlah dirimu sempit supaya jadi akselerasi. Jadi percepatan. Jangan ada masalah mulu, justru itulah jalan Allah bertemu di atas jalan. Supaya ada akselerasi, ada percepatan. Semoga ya Ramadan ini Allah jadikan kita benar-benar jalan ya untuk mencapai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah buka pintu-pintu hikmah buat kita semuanya, sehingga pasca Ramadan Syawal ada peningkatan buat kita, dan kita bisa istiqomah baik penuh Ramadan yang akan datang. Wallahualam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Ya Rabbana a'udzu bika min syaitanir rajim. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم وبنور وجهك الأعلى الأفضل الدائم الباقي المخلد في قلبنا منك ورسولك محمد. نسألك باسمك الأعظم الواحد الوحدة الأحد المتعالي الوحدة الكم والعدد المقدس عن كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى على سيدنا محمد سر حياة الوجود وسبب الأعظم من كل موجود. صلاة تصبح في قلوبنا الإيمان وتحفظ القرآن وتفهمني منه الآيات وتفهمنا منه الآيات وتفهمنا منه الآيات وتفتح لنا بها نور الجنة ونور النعيم ونور النار وجهك الكريم وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حي الهادي بأجمل ذكرى